Halo guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? So, di video kali ini saya akan kembali menemani kalian untuk membahas sebuah film dengan judul Noah pada tahun 2014. Film ini sendiri menceritakan sejarah dari kehidupan Nabi Nuh. Banyak yang bilang film ini sendiri merupakan sebuah film kontroversi yang sempat dicekal di beberapa negara dikarenakan beberapa perbedaan dari cerita asli di dalam kitab dan juga di dalam filmnya. Tapi menurut saya pribadi, film ini mengangkat tema dari kitab saya ya guys, yakni Muslim. Cuman agak dibeda-bedain aja gitu loh beberapa nama karakternya. Tapi gimana nih menurut pendapat kalian semua? Well, meskipun begitu, terlepas dari semua kontroversi yang menyelimuti film ini, anggap aja film ini sebagai hiburan semata buat kita semua ya. Dan semoga kalian terhibur setelah mendengarkan dongeng dari film Noah ini. Nah, oke. Pada awal kehidupan di bumi, film diawali dengan seorang manusia pertama yaitu Adam dan juga Hawa, yang pada kala itu sudah memakan buah terlarang sampai mereka langsung diusir dari surga. Setelah menempati bumi, kemudian mereka dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya ada Cain, Abel, dan juga Seth. Namun di saat beranjak dewasa, tiba-tiba saja Cain membunuh saudaranya sendiri, yakni Abel. Setelah kejadian itu, dia kemudian lari ke timur dengan dilindungi oleh para angel yang disebut sebagai The Witcher. Sampai pada akhirnya keturunan dari Cain membangun peradaban maju di sana. Kemudian film pun beralih kepada seorang pria bernama Lamech bersama dengan anaknya bernama Noah yang merupakan keturunan terakhir dari kaum Seth. Tidak lama setelah itu mereka pun didatangi oleh segerombolan kaum dari Cain yang berniat akan merampas batu Zohar di tempat kekuasaan Seth. Sampai-sampai dengan sadis, Lamech pun langsung dibunuh oleh para kaum Cain. Untungnya di sana Noah pun berhasil melarikan diri dari serangan tersebut. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu. Kini Noah kecil telah beranjak dewasa dengan dikaruniai 3 orang anak yang bernama. Di saat mengajak kedua anaknya mencari persediaan makanan, tiba-tiba saja Noah melihat seekor hewan terluka akibat telah diburu oleh para manusia. Noah yang pada kala itu sedang berusaha menolong si hewan, tiba-tiba dia pun dihampiri oleh para pemburu, sehingga pada akhirnya perkelahian di antara mereka pun terjadi. Malam harinya setelah pulang mencari persediaan makan di dalam tidurnya, Noah bermimpi berada di sebuah gunung perbukitan dengan dibanjiri oleh air yang membuat semua manusia dan juga peradaban yang lain tewas seketika. Dan kemudian di saat dia ini sudah terbangun, sontak sang istri pun mengingatkan bahwa mimpi itu adalah ancaman dari Tuhan yang akan melenyapkan peradaban manusia. Dan setelah mendengarkan hal tersebut, Noah dan juga seluruh keluarganya bergegas mencari tempat perlindungan menuju ke Metusela. Dan diketahui Metusela ini merupakan kakeknya ya. Perjalanan panjang pun terus dilalui oleh mereka bertiga sampai Noah dan juga keluarganya melihat sebuah kejadian pembantaian yang telah dilakukan oleh para kaum Cain di sebuah pemukiman. Dan tanpa sengaja Shem melihat seorang anak kecil bernama Ila yang selamat dalam tragedi itu. Di saat mereka sedang berusaha mengobati sang anak, tiba-tiba segerombolan para perampok pun datang yang memaksa Noah berlari menuju ke tempat pemukiman The Witcher. Tetapi sayangnya sesampainya di sana, mereka ini malah ditangkap oleh para The Witcher dengan dimasukkan ke dalam sebuah lubang agar Noah dan juga seluruh keluarganya mati terperangkap.
Dari negosiasi bersama dengan The Witcher, Noah mengatakan bahwa ternyata dia ini adalah utusan dari Tuhan yang bertujuan untuk mengunjungi tempat kakeknya, yakni Metuselah. Tetapi The Witcher malah mengabaikan semua perkataan Noah akibat dia ini pernah dikhianati oleh kaum Chen sebelumnya. Untungnya pada malam harinya tiba-tiba saja mereka telah ditolong oleh salah satu The Witcher yang memberi Noah sebuah kesempatan untuk kabur. Di dalam perjalanan menuju bukit, The Witcher tersebut bercerita tentang asal-usulnya di saat diturunkan ke dunia. Yang dimana setelah para The Witcher ditugaskan mengawasi Adam dan juga Hawa, mereka yang awalnya terbentuk dari cahaya dihukum oleh Sang Pencipta akibat membantu urusan para manusia. Dan setelah manusia berkembang dari waktu ke waktu, mereka yang haus akan kekuasaan dan juga kekerasan malah memburu para The Witcher tersebut. Sampai pada akhirnya kaum The Witcher diselamatkan oleh Metuselah. Nah, sisa-sisa dari mereka yang selamat terperangkap dan tidak bisa pulang ke tempat asalnya. Lalu sang The Witcher yang membantunya melihat setitik harapan dari diri Noah, bahwa dengan membantunya berharap mereka bisa pulang kembali. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat tujuan. Lalu Noah dan juga Sam bergegas mencari keberadaan sang kakek menuju gunung. Sementara Isabel dan yang lainnya menunggu Noah dari bawah. Di dalam pencariannya itu, akhirnya mereka berdua berhasil menemukan keberadaan sang kakek. Dan setelah menidurkan Shem, Noah mulai bercerita tentang seluruh kehidupan yang akan dilanda oleh bencana besar akibat kekejaman yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lalu seketika Noah pun kembali mendapatkan penglihatan baru dengan membuat sebuah perahu yang sangat besar yang akan digunakan untuk menyelamatkan hewan-hewan dari bencana, terkecuali para manusia pendosa. Di percakapan terakhir, Metuselah memberi Noah sebuah benih surga, sehingga Noah langsung menanamkan benih tersebut. Pada pagi harinya, tiba-tiba saja Noah pun dikejutkan dengan kedatangan para The Witcher. Dan mengetahui hal itu, Noah berusaha kembali meyakinkan para The Witcher tersebut. Lalu tiba-tiba saja secara ajaib muncul sebuah aliran air disusul dengan pepohonan lebat dari benih yang telah ditanamnya, sampai membuat para The Witcher tersadar dan berniat membantu dalam mencapai tujuannya, yaitu membuat sebuah perahu besar untuk menyelamatkan hewan-hewan dari bencana. Tahun demi tahun pun berlalu. Dalam waktu dekat pembuatan perahu tersebut telah mencapai tahap akhir. Kemudian burung serta hewan-hewan lain mulai memasuki perahu itu. Dari banyaknya hewan yang berdatangan, hal itu seketika memancing para kaum Chen yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tubal mendatangi tempat kediaman Noah. Di saat Tubal berniat merampas semua yang telah dimiliki oleh Noah, seketika The Witcher langsung muncul dari persembunyiannya, sehingga pada akhirnya Tubal dan juga para kaumnya mundur kembali ke dalam hutan. Namun meskipun begitu, dia ini berjanji akan segera menyerang kembali dengan membawa semua pasukan lengkap. Kemudian para kaum-kaum Chen mulai mempersiapkan diri untuk membuat berbagai senjata dalam melawan para The Witcher. Di sisi lain, Ila yang pada kala itu merasa mandul dikarenakan tidak bisa membuat keturunan, dia kemudian berbicara kepada Noah untuk mencarikannya pasangan kepada Ham dan juga Japhet, termasuk kepada Shem, agar mereka dapat menghasilkan keturunan di masa mendatang.
Karena perkataan barusan dan ditambah lagi Ham yang menginginkan seorang pasangan, Noah berniat mendatangi tempat pemukiman penduduk untuk mencari pasangan dari anak-anaknya itu. Malam harinya setelah tiba di pemukiman kaum Chen, seketika dia pun mengurungkan niatnya akibat dia ini sudah melihat kekejaman dari para manusia yang telah memperdagangkan para wanita dengan ditukar oleh sebuah makanan. Sampai-sampai Noah khawatir bahwa kejadian yang akan dilihatnya akan kembali terulang di generasi berikutnya. Pada pagi harinya, Ham yang pada kala itu sudah kecewa dikarenakan ayahnya tidak membawakan pasangan, dia langsung bergegas pergi meninggalkan keluarganya itu menuju ke sebuah hutan. Dari kejadian yang telah dilihat semalam, Noah kemudian mulai bercerita kepada Nameh bahwa setelah tugasnya selesai menyelamatkan hewan-hewan, Noah dan seluruh keluarganya harus mati tanpa menghasilkan keturunan sama sekali. Have you no mercy? Abel yang telah mendengarkan keputusan dari suaminya itu, dia yang khawatir akan nasib anak-anaknya di kehidupan selanjutnya, dia berniat menemui Metusela untuk mendapatkan sebuah pencerahan. Why did you come here? And in the end, it would just come back to Noah again. Sementara itu Ham yang berlarian tanpa arah, tiba-tiba dia pun terjatuh ke dalam sebuah lubang bersama dengan seorang wanita yang juga terjebak di sana. Are you alone? Di sisi lain Ila yang tersesat karena mencari keberadaan Ham, seketika dia pun bertemu dengan Metusela. Sampai Metusela yang mengetahui kegelisahan Ila dikarenakan tidak menghasilkan keturunan, dia kemudian memberikan sentuhan ajaib di bagian perutnya agar Ila dapat mempunyai seorang keturunan. Di tengah langit yang semakin mendung, akhirnya perahu pun selesai dibuat. Lalu Noah bergegas mencari keberadaan seluruh keluarganya. Tetapi Tubal dan para kaumnya kembali mendatangi Noah dengan segala persiapan dalam melawan para The Witcher untuk mengambil alih kapal. Setelah Shem dan juga Ila kembali, sayangnya wanita yang telah dibawa oleh Ham terjebak ke dalam sebuah jebakan yang membuat dia harus segera merelakannya mati, terinjak-injak oleh para kaum Chen. Di saat seluruh pasukan tiba, pertempuran antara kaum Chen dan juga para The Witcher pun berlangsung. Dari pertemuan tersebut, akibat kaum Chen yang terus-menerus berdatangan, hal itu membuat para The Witcher harus tewas satu persatu. Namun akibat kebaikan mereka membantu Noah dalam mencapai tujuannya, tubuh dari para The Witcher pun berubah kembali ke wujud aslinya, dan mereka bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Setelah lenyapnya para The Witcher, semburan air pun muncul dari bawah tanah. Hal itu membuat semua tempat dipenuhi oleh air. Lalu secara diam-diam, Tubal berhasil selamat dari kejadian banjir besar tersebut karena menerobos masuk ke dalam perahu di saat berlangsungnya pertempuran. Dan Ham sendiri yang menyadari semua kejadian itu, dia kemudian memilih untuk tidak memberitahu Noah. Di luar perahu terdengar suara teriakan dari para manusia yang pada kala itu berusaha menyelamatkan diri. Sampai-sampai Shem dan juga Ila menyarankan untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Tetapi Noah masih dalam pendiriannya, yakni mencegah dunia tanpa manusia sama sekali. Ham yang masih dendam terhadap perlakuan Noah akibat gagal menyelamatkan wanita yang telah dia temui, dia mulai mendatangi Tubal dengan merencanakan sesuatu untuk membunuh ayahnya itu. Malam harinya tiba-tiba saja Ila pun merasakan sakit di bagian perutnya akibat diberkati oleh Metusela sebelumnya yang menandakan sebuah kelahiran di dalam perutnya. Kemudian secara perlahan-lahan Nameh mulai membicarakan tentang kehamilan Ila kepada Noah.
Tetapi tanpa diduga, Noah yang marah, dia berencana akan membunuh sang bayinya itu setelah Ila melahirkan. Hal itu dia lakukan karena Noah sendiri merasa takut akan kekerasan yang akan segera dilakukan oleh kaum Chen di masa mendatang akan terulang kembali. Lalu Noah pun berbicara kepada Tuhan tentang sebuah jawaban yang selama ini dia lakukan adalah kebenaran, antara membunuh keturunannya atau membiarkannya hidup dan melanjutkan ke generasi selanjutnya. I will not fail you. Tetapi pada kala itu dia belum mendapatkan sebuah jawaban, dan dia menyimpulkan bahwa jikalau yang keluar adalah laki-laki, maka anak itu akan menggantikan Japhet menjadi manusia terlahir. Dan jikalau perempuan, maka anak itu akan langsung dibunuh. Dan setelah mendengarkan jawaban darinya, Nameh yang menginginkan anak-anak mendapatkan masa depan cerah menyeru Shem dan juga Ila meninggalkan perahu tanpa sepengetahuan Noah. Hari demi hari pun kembali berlalu. Proses kelahiran Ila pun semakin dekat sehingga pada akhirnya Shem dan juga Ila terpaksa meninggalkan perahu dalam waktu dekat. Tetapi di saat mereka berdua bersiap-siap meninggalkan perahu tersebut, tiba-tiba saja Noah langsung melemparkan sebuah api yang membuat Shem dan juga Ila gagal pergi dari sana. Dan tidak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Ila merasakan sakit di bagian perutnya, bertanda akan segera melahirkan, yang membuat Nameh bergegas membawanya untuk melakukan persalinan. Selama proses persalinan tersebut, tanpa diduga bayi yang telah dikandung oleh Ila adalah seorang bayi kembar perempuan. Namun sebelum Noah menyadari hal itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Ham yang berbohong dengan mengatakan bahwa ada hewan yang terbangun dari tidur. Di saat Noah akan menuju ke tempat yang dia maksud, dia langsung dikejutkan dengan kehadiran Tumbel, dan seketika perkelahian di antara mereka pun terjadi. Perkelahian itu pun sempat terhenti sejenak akibat surutnya air di sebuah daratan. Ham yang menyadari bahwa Tubal memanfaatkan dirinya untuk kepentingan sendiri, sontak Ham kembali tersadar. Lalu dari belakang dia menusuk Tubal sampai akhirnya dia pun tewas. Setelah kejadian itu, Noah pun kembali bergegas menemui anak perempuan Ila. Dan di saat Noah akan membunuhnya, Ila langsung memohon kepada Noah agar dia tidak melakukan hal keji seperti itu. Sontak hati dari Noah pun tersentuh. Kemudian dia mengurungkan niatnya. Lalu kemudian dia mencium kedua anaknya itu. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Di saat daratan sudah surut, di sana Noah yang merasa gagal dalam menjalankan tugasnya, dia berniat menenangkan diri jauh dari keluarganya untuk sementara waktu. Sementara Ham yang pada kala itu menebus semua dosa-dosanya, dia memutuskan untuk mengembala dengan mencari kehidupan lain. Namun pada akhirnya Noah pun kembali ke tempat keluarganya. Lalu Ila mengatakan bahwa pilihan yang telah dilakukan oleh Noah adalah sebuah keputusan yang sangat benar. Dia kemudian memberikan kesempatan kedua kepada umat manusia. Dia juga yakin bahwa keputusan yang telah dilakukan oleh Noah adalah maksud yang dikatakan oleh Tuhan sebenarnya kepada Noah. Dan di akhir film kita diperlihatkan kepada seluruh keluarga Noah yang melangsungkan hidup bahagia tanpa Han. Sampai pada akhirnya film pun selesai. So itu dia guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.